dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidup. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami Majelis Gereja GKJ Banyumanik Semarang mengucapkan selamat bergabung kepada Jemaat GKJ Banyumanik dan simpatisan dalam ibadah tutup tahun 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita sudah tiba di penghujung tahun 2020. Marilah kita bersyukur atas segala pengalaman suka duka yang telah terjadi di sepanjang tahun ini. Untuk itu, marilah kita mengawali ibadah tutup tahun 2020 ini pada hari ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 408 bait yang pertama. Di jalanku diiring. Saudara-saudara, pengunjung ibadah yang dikasihi oleh Tuhan, marilah di dalam ibadah kita pada saat ini, kita mengakui bahwa di sepanjang tahun 2020 ini, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat perangkap burung. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari yang kita lewati penuh dengan pergumulan. Namun semuanya itu dapat kita lewati, semua itu hanya karena campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah di dalam saat hening, kita merasakan dan merenung akan penyertaan Tuhan itu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2020. Kami juga memohon pengampunan sebab seringkali kami menuntut Engkau melakukan yang kami inginkan. Saat keinginan kami tidak terwujud, kami seringkali mudah menjadi kecewa, serta menyalahkan Tuhan. Ampunilah segala keegoisan
dan kemanjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon belas kasihan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selaku hamba Tuhan, saya mengingatkan bahwa kepada setiap orang yang mengakui segala dosa-dosanya dan bertobat, dan dalam kepasrahan pada kasih Sang Bapa, ialah yang akan menerima pengampunan dosa, sebagaimana berita anugerah yang tertulis di dalam surat Efesus 1 ayat 5 dan ayat 6 yang demikian firman Tuhan. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus beserta saudara. Marilah kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Bapa di dalam surga, puji syukur kami naikkan kepada Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang tahun ini. Ada banyak hal yang tidak kami sangka, yang tidak kami duga,
yang kadang membuat kami tidak siap. Namun di saat kami lemah dan hampir terjatuh, Tuhan menopang kami, Tuhan membangkitkan kami. Dan saat ini ya Tuhan, berdasar kebenaran firman Tuhan, kami mau melihat perjalanan kehidupan kami yang telah kami lalui di tahun 2020. Sambil kami berefleksi, merenung untuk memasuki tahun 2021. Tuhan, kini Engkau berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengunjung ibadah, dimanapun saudara-saudara berada, pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Yesus Kristus yang tertulis di dalam Injil Lukas 2 ayat 15 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sudah sampai di penghujung tahun 2020. Tentu tidak bijaksana kalau kita melakukan tidak terasa. Karena ada banyak hal yang kita rasakan di tahun 2020. Hal-hal yang tidak kita duga, bahkan tidak diduga oleh banyak orang. Misalnya, dengan adanya pandemi, menjadikan kehidupan kita berubah.
orang tidak boleh berkumpul, tidak boleh berkerumun, mau mengadakan perjumpaan atau sekedar silaturahmi pun segala sesuatunya ada prosedurnya. Malam tahun baru yang biasanya ditunggu-tunggu untuk kita merayakan, melihat pesta kembang api, tetapi di tahun ini ya malam-malam berikutnya mungkin berlangsung dengan hening, sepi, tidak ada perayaan yang meriah seperti dulu. Bahkan tahun baru atau libur akhir tahun yang biasa dipakai untuk mudik, tahun ini pun kita juga harus menahan diri. Semuanya itu bukan berarti kita tidak mau ataupun apa, tetapi semuanya itu kita lakukan karena kita mau menjaga diri kita, dan terlebih kita mau menjaga orang-orang yang ada di daerah kita, masing-masing daerah asal kita. Itu yang umum, atau mungkin ada hal-hal lain yang juga kita alami dan itu tidak pernah dibayangkan. Yang tadinya bekerja baik-baik saja, tetapi karena pandemi harus tidak bekerja karena terdampak. Yang kemarin sehat-sehat saja, tiba-tiba terdengar kabar dipanggil Tuhan. Waktunya begitu cepat. Masih ada banyak hal lagi yang kita tidak menduganya. Dan sebenarnya dari sini kita juga berefleksi bahwa sesungguhnya ada begitu banyak hal yang terjadi di sekitar kita, itu di luar kendali kita. Bahkan ada yang mengatakan, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang bisa kita kendalikan itu hanyalah 10%. Walaupun kita punya talenta, walaupun kita punya pengetahuan, kita punya modal yang kuat, tetapi dikatakan bahwa kita itu hanya mampu mengendalikan 10% dari apa yang kita alami. Berarti 90% peristiwa yang terjadi di sekitar kita, kita tidak bisa mengendalikan. Betapa mengenaskan jika ternyata 90% itu kita tidak bisa mengendalikan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang jelas-jelas ada di dalam kendali kita, ada di dalam kuasa kita adalah kemampuan kita merespon. Respon itu kita yang menentukan. Respon itu adalah bentuk tanggapan kita di mana kita mempunyai satu otoritas penuh atas respon yang kita lakukan di semua hal. Makanya boleh saja orang mengatakan 90% kita tidak bisa menguasai, tetapi 90% kita bisa memberikan respon yang baik, respon yang positif, respon yang tentu bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Perenungan firman Tuhan pada saat ini juga berbicara, mengajarkan kepada kita semua tentang respon para gembala. Kita tahu dan sudah sering diperdengarkan, seorang gembala itu adalah orang yang tidak terlalu diperhitungkan. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak dipandang di dalam kehidupan masyarakat saat itu. Dan saya pun juga pernah mengatakan bahkan kesaksian mereka pun juga tidak sah, tidak sahih, tidak kuat. Tetapi pada kenyataannya bahwa ternyata justru pada orang-orang yang seperti inilah Tuhan menyatakan kasih-Nya. Tuhan menyatakan kesukacitaan besar. Berita kelahiran juru selamat itu justru diterimakan kepada para gembala. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini memberikan satu penegasan bahwa jika ada orang yang memiliki anggapan bahwa berkat besar itu hanya diberikan kepada orang-orang yang besar juga, itu tidak berlaku. Berkat besar ataupun berkat itu mungkin diukur lebih kecil, Tuhan tidak pilih kasih. Orang-orang yang dianggap kecil pun berhak menerima akan hal itu. Kemudian dari apa yang dilakukan oleh para gembala tadi, di sini kita juga diingatkan tentang respon. Yang pertama, gembala-gembala tadi, walaupun ia menerima berita yang luar biasa, berkat yang besar, gembala-gembala itu enggak sombong. Gembala-gembala itu kemudian tidak meninggikan dirinya. Dia tidak kemudian menyampaikan siaran berita kepada orang banyak bahwa dia sudah dipakai oleh Tuhan. Tetapi yang dilakukan oleh gembala-gembala tadi, dia menindaklanjuti berita tadi dan melihat bayi Yesus. Saya mengatakan mereka tidak sombong karena mereka tidak meninggikan diri, dan ketika mereka melihat berita besar itu, mereka memuliakan Tuhan, bukan memuliakan dirinya sendiri. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini juga yang mengingatkan kita, jika di tahun 2020 kita merasakan perlindungan, kita merasakan berkat-berkat Tuhan, jangan kemudian menjadikan kita tinggi hati, jangan menjadikan kita sombong. Tetapi atas perlindungan dan berkat-berkat yang telah kita terima itu menjadi landasan bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan juga kepada mereka, kepada kita yang di tahun ini mungkin merasakan keterpurukan, beban ekonomi, persoalan-persoalan keluarga, persoalan-persoalan di tempat kerja,
ataupun persoalan-persoalan yang lain, jangan berkecil hati. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita padam. Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan mengerti apa yang kita alami, Tuhan mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam Tuhan mengerti akan keadaan kita, bukannya Tuhan melihat dari jarak jauh. Tidak. Kelahiran Yesus Kristus ini menjadi sebuah refleksi, menjadi sebuah penanda yang menguatkan bahwa berkat Allah, penyertaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Dan juga dari peristiwa para gembala tadi, kita juga belajar bahwa berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita itu khas, spesifik, dan pribadi. Walaupun kita juga melihat ada berkat-berkat yang sifatnya itu umum, tetapi Tuhan juga akan memberkati setiap kita itu secara khas, secara spesifik, secara pribadi. Karena Tuhan mengerti akan keadaan kita, akan situasi dan kondisi kita. Jadi saudara-saudara, dari sinilah kita pun juga bisa merenung. Mengapa dua orang yang mengalami satu peristiwa yang sama bisa bertukar pikiran, bisa bercakap-cakap dengan klop, dengan enak, dengan baik. Karena masing-masing mengalami peristiwa yang kurang lebih sama. Ibaratnya, kalau kita bercerita tentang satu tempat dengan orang yang sudah pernah mengunjungi, ya percakapan kita akan sangat enak, nyambung. Demikian halnya penyertaan Tuhan terhadap kita itu juga seperti itu. Bukan dari jauh, tetapi terlibat langsung di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah di dalam keyakinan dan pengalaman iman akan penyertaan Tuhan, bagaimanapun juga kita harus bersyukur karena Tuhan masih dan senantiasa menyertai kita hingga detik ini. Jika di luar kita ada banyak hal yang tidak bisa kendalikan, yang di luar kontrol kita, namun bersama dengan Tuhan, kita akan dimampukan untuk merespon peristiwa-peristiwa itu dan respon kita seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Bersama-sama dengan umat Tuhan, segala tempat dan di segala zaman, dan dengan rasa percaya bahwa Tuhan masih menyertai kita, marilah kita menyatakan dan memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan selalu dan senantiasa memberkati kita, melindungi kita, dan juga memelihara kita di sepanjang tahun 2020. Marilah kita menghayati setiap berkat Tuhan itu. Betapa baik Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan yang kita landasi dengan firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan kita haturkan dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan Yesus Kristus senantiasa bersama dengan kami di waktu kami susah maupun di waktu kami bersuka cita. Biarlah semuanya itu senantiasa kami hayati, cara Tuhan menyertai kami. Dan biarlah menjadi sebuah pengalaman indah ketika kami merasakan penyertaan Tuhan. Kami percaya
di dalam segala sesuatu, di dalam setiap peristiwa yang kami alami. Disitulah Tuhan menyimpan berkat yang di dalam hikmat-Mu akan dibukakan kepada kami. Oleh sebab itu kami mau terus setia, kami mau terus berserah kepada Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, entah mereka sakit, mereka berbeban berat, mereka mengalami persoalan-persoalan keluarga, persoalan-persoalan di dalam pekerjaan, sosial kemasyarakatan, berbangsa, bernegara, dan juga sampai pada saudara-saudara kami yang tertimpa bencana. Oleh sebab itu kami mohon, campur tangan Tuhan, berkat-berkat Tuhan diberikan, dirasakan oleh saudara-saudara kami, anak-anak kami. Tuhan lindungi, Tuhan berkati dengan ketekunan, dan juga orang tua kami, berikan hikmat dan juga perlindungan. Kami berdoa untuk gereja-Mu, kiranya melalui GKJ Banyumane ini Tuhan, menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Dan kami menjadi alat Tuhan menyampaikan kabar damai sejahtera, menyampaikan kabar sukacita. Berkati pemimpin-pemimpin kami. Mari Tuhan, kami berserah kepadamu. Kami mengakhiri tahun ini di dalam rasa syukur akan kasih dan limpahan berkat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tunduklah dalam kerendahan dan bukalah hati, arahkanlah kepada Tuhan dan resapkanlah segala berkat. Tuhan menyertai kehidupan saudara-saudara dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.